Dalam konteks Indonesia, kita udah kalah kalau kita harus bikin kursi begini. Kalah, pasti lebih murah Cina. Bikin TV, pasti lebih murah Cina. Udah pastilah. Dalam konteks seperti itu. Artinya yang harus kita bangun apa? Hilirisasi. Artinya teman-teman Bapak Ibu di sini, kalian seorang investor akan mendapat pemahaman ETM ini, berarti yang bakal makin bagus, makin cuan ke depan, yang sektor-sektor yang berhubungan dengan jelas, wajib. Hilirisasi apa yang kita bisa bikin? Apa kita bisa bikin rudal, pesawat jet F-35? Enggak. Tapi hilirisasi bertahap, dari batu bara, kita bisa bikin gasifikasi, kita bisa bikin liquid karbon dari nikel, kita bisa bikin turunannya, kita bisa bikin stainless steel, digabung sama bauksit, aluminium, dan besi, baja. Itu yang kita perlu lakukan. Dan itu pasti ke arah sana. Yang tentu teman-teman di sini juga mungkin udah nikmatin cuannya juga ya. Masih panjang perjalanan. Baru dari sana kita ke teknologi, baru ke military, baru ke negara-negara yang kuat. Nah, kalau kita lihat historical, ETM ekonomi dulu, teknologi dan militer. Cina ketika dia sadar dipermalukan ratusan tahun, dia mau bangun industri, nggak bisa, butuh modal. Apa yang dia lakukan? Dia lihat kelebihannya dia. Kelebihannya dia apa? Dia kelebihan manusia. Buruh murah. Berarti kita jual jasa menggunakan buruh murah. Apa? Manufacturing. Rakit-rakit. Apa yang mau dibikin di sini yang kita bisa bikin? Bikin dari nol enggak, belum ngerti kita. Bikin mobil enggak, belum ngerti kita. Tapi bikin kursi boleh kita pelajarin. Rakit dashboard boleh kita pelajarin. Itu yang dilakukan oleh China. Nah, mereka lakukan itu selama bertahun-tahun, sangat ahli di bidang manufacturing. Mendapatkan investasi begitu besar dari Amerika Serikat untuk buka pabrik murah. Even Apple aja hari ini buka pabrik di China. Semua buka, even Tesla pun bikin pabrik di China karena buruhnya murah. Murah semuanya di situ. Tenaganya murah, manusianya murah. Semua berbondong-bondong buka pabrik di situ. Dolar mengalir deras ke China Bapak Ibu. Sampai terjadi peristiwa yang sangat menarik. Di tahun 2012, pemegang, ini cadangan ya, dolar terbesar, pemegang surat utang terbesar Amerika Serikat, bukan Jepang, tapi Cina. Ini sampai 3 triliun dolar Bapak Ibu, 3.300 miliar dolar. Modalnya apa? Bukan minyak sawit, bukan batu bara, enggak. Modalnya buruh murah. Mendownload dolar sebanyak-banyaknya dari Amerika Serikat. Investasi sebanyak-banyaknya dari Amerika Serikat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa jumlahnya gede banget, dan ini memang paling gede di tahun 2012. Apa sih yang terjadi ya bisa sampai 3 triliun dolar, mereka megang dolar. Ternyata terjadi pelecehan babak 2 Bapak Ibu. Ketika mungkin sekitar 1 tahun setelah saya bertemu Duta Besar Amerika Serikat, terjadi pelecehan kedua, China. China dilecehkan. Mungkin bukan cuma dilecehkan, diinjek-injek, diperkosa. Kenapa? Kenapa tiba-tiba China mendadak mereka pegang foreign reserve sampai sebesar itu? 2012, titik tertingginya China. Apa yang terjadi ya? Ternyata tahun 2008, Bapak Ibu tahu ada terjadi subprime mortgage di Amerika Serikat. Amerika Serikat terancam kolaps. Berdasarkan cerita-cerita fantasi di luar sana, yang menyelamatkan adalah JP Morgan. Yang menyelamatkan adalah Warren Buffett. Yang menyelamatkan adalah BlackRock. Itu cerita fantasi. Semuanya, fantasi.
Kenapa hari ini Amerika Serikat bisa berdiri Bapak Ibu? Subprime mortgage. Kerugiannya udah di level kuadriliun. Karena ketika terjadi 2008 krisis, banyak orang gagal bayar, utang-utang itu ternyata banyak yang bodong. KPR-KPR itu penipuan terbesar lah, perampokan terbesar bisa dibilang. Harusnya yang bayar adalah banker-banker di Amerika Serikat. Harusnya. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2008 terjadi subprime mortgage di Amerika Serikat. Sistem keuangan Amerika Serikat hancur lebur. Dan ini memaksa Menteri Keuangan Amerika Serikat, Henry Paulson, terbang ke Cina. Ini Bapak Ibu gak pernah lihat dan mungkin gak pernah tahu. Dia terbang ke Cina, apa yang dilakukan? Urging Beijing. Sebenarnya gak urging Beijing. Nodong sama Beijing. Lu berpuluh-puluh tahun dapat investasi dari Amerika Serikat, pabrik-pabrik dari Amerika Serikat, rakyat-rakyat lu yang tadinya miskin, beli makan aja gak bisa, gak mampu, tinggal di pinggir jalan, di kolong jembatan, lu bisa hidup gara-gara Amerika Serikat. Amerika Serikat kolaps nih 2008. Sekarang tugas lu untuk membantu menyelamatkan Amerika Serikat. Mungkin membantu ya. Tapi apa yang terjadi? Cina dipaksa untuk beli surat utang Amerika Serikat. Cina dipaksa buat beli surat utang IMF. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Nilainya berapa? 4 triliun renminbi. Oh, ini versi yang gak bisa kita lihat, even di Netflix juga nggak ada. Tapi ini yang terjadi sebetulnya. Dan Amerika Serikat tidak akan mau mengakui bahwa dia bisa survive hari ini, tahun 2008, karena dia diselamatkan oleh China Bapak Ibu. Nggak ada. Mungkin juga China bukan mau nyelamatin juga ya, tapi namanya juga ditodong kan jadi setoran juga. Sama kayak ada konglomerat kemarin gak ikut setoran surat utang bunga 2% gitu kan ya. Terus tiba-tiba diperiksa gitu. Ngobrol gitu. Gila Ben, kok dipalak? Suruh ngasih sekian triliun, berapa bunga? 2%. Lu kasih gak gitu? Ngasih sih gitu kan. Sebel gak lu? Sebel. Negara macam apa begini? Udah bagus lu. Dipalak kasih bunga 2%. Ada yang dipalak kagak pakai bunga. Duitnya triliunan. Tapi kan gak ada yang tahu. Tapi data menunjukkan di tahun 2008 crash, Cina itu cuma pegang 1,9 triliun dolar. Tapi terjadi lonjakan drastis 1.000 miliar dolar. Ya ini dari 2008 sampai 2010. Bapak Ibu bayangkan ya, ini data resmi ya. Naik 1 triliun. Gila gak? Dari 1946 ke 2847. Naik lebih dari 1.000, hampir 1.000 billion loh. 1,000 billion dollar within 2 years. Ekstrim. Bukan ekstrim, sadis. Sadis. Ngeri. Ngeri Bapak Ibu. Kita nggak tahu, tapi inilah bisnis todong menodong merampok gaya negara besar. Ini merampok. Kekayaan siapa yang dirampok? Kekayaan Cina dirampok. Fakta, 1 billion dollar. Kalau Bapak Ibu jadi Cina, bete nggak sih? Gue suruh beli duit 1 triliun dolar. Gue yakin bete, sebel. Ini perampokan skala negara ya yang kita omongin. Dan yang dirampok sebetulnya siapa? Rakyat Cina. Rakyat Cina dirampok, gila-gilaan. Demi menyelamatkan banker di Amerika Serikat.
bail out, the Fed di bail out. Harusnya yang tanggung mereka loh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu pikir, orang ngaku-ngaku independen, bank sentral harus independen. Kenapa harus independen Pak? Bank sentral harus independen di Indonesia. Buktinya pemerintah mau belok kanan kok dia malah belok kiri. Nggak nyambung, pemerintah mau gaspol GDP 8%, kita happy, kalian semua happy. Kok mereka malah narik duit dari rakyat, bank sentral, nggak masuk akal. Orang mau ekonomi tumbuh 8%, bunga 13%, kalau ngutang ke bank ngapain bisnis? Ya dong, kita semua berlomba-lomba jadi deposan, nabung aja ke bank, nggak logis. Menteri Keuangan mau turunin kredit 200 triliun ke bawah. Sama bank-bank di bawah, apakah dikucurin ke bawah? NIM, net interest margin, bank-bank mandiri, bank-bank himbara. Berapa sih? 2%. Tiba-tiba keluar program dari bank sentral, nabung sama gua aja bro. Bunga 5%, ya yang waras aja lah. Orang nabung ke sana dong. Nyambung gak Bapak Ibu? Paham gak? Atau bingung ya? Terus bicara bahwa harus independen. Coba ditanya, kenapa harus independen? Karena the Fed independen. Masa the Fed independen? Siapa pemilik the Fed? Tahu gak Bapak Ibu pemilik the Fed siapa? Pemilik the Fed itu pemilik the Fed itu pemilik the Fed itu adalah ini pemegang saham. Pemegang saham the Fed adalah bank-bank swasta. Terus independen dari mana? Coba pikir lagi. Cina pinter Bapak Ibu. Kenapa pinter? Oh, jadi permainan lu begitu ya? Amerika ya? Lu pura-pura investasi di Cina, buka pabrik di Cina, mesen-mesen barang, manufacture di Cina. Terus begitu kita pegang duit, lu rampok. Oh begitu cara dunia ini bekerja ternyata. Tapi hebat. Kenapa Cina hebat? Ya karena mereka bisa sadar. Ada negara yang gak sadar dirinya dirampok. Sekarang mungkin udah hampir 28 tahun sama IMF. Tapi gak sadar-sadar juga gitu loh. Ada Bapak Ibu.